Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan hasil tugas kami melalui video. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susanti MIT yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengerjakan dan mempresentasikan tugas ini. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Vera Sasmita sebagai pemateri dan rekan saya. Saya Haifah Sundus sebagai pemateri. Saya Nabila Triandini sebagai pemateri. Dalam video ini kami akan membahas tentang pengukuran usability pada aplikasi e-commerce. Nah, adapun aplikasi yang kami gunakan untuk pengujian ini yaitu Shopee dan TikTok Shop. Alasan kami memilih kedua aplikasi ini karena keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam berbelanja online. Seperti Shopee berbasis pencarian sedangkan TikTok Shop berbasis konten. Karena perbedaan inilah yang membuat kami tertarik untuk membandingkannya dari segi usability ataupun kegunaan. Baik, kita masuk ke perangkat dan skenario pengujian. Adapun perangkat yang kami gunakan untuk pengujian ini yakni menggunakan smartphone Samsung dengan RAM 4 internal 128. Skenario yang kami gunakan ada dua. Yang pertama itu membeli produk skincare seperti facial wash. Yang kedua mencari produk dengan harga termurah. Nanti dari skenario inilah kami membandingkan kemudahan dan efisiensi penggunaan pada kedua aplikasi e-commerce ini. Kita masuk ke kriteria yang pertama, yaitu waktu untuk menyelesaikan tugas. Dari hasil pengujian dilihat pada Shopee waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas cenderung lebih cepat, yaitu sekitar 2-3 menit. Mengapa? Karena fitur pencarian dan filter produk pada Shopee sudah sangat jelas dan mudah digunakan atau bisa dibilang dengan user friendly. Sedangkan pada TikTok Shop itu waktu yang dibutuhkan lebih lama, sekitar 3-5 menit. Karena pengguna perlu melakukan scrolling terlebih dahulu untuk menemukan produk yang diinginkannya. Karena di TikTok Shop berbasis konten, berbeda dengan Shopee yang berbasis searching. Jadi pada TikTok Shop ini pengguna atau user perlu melakukan scrolling terlebih dahulu, melihat konten-konten terlebih dahulu, entah itu konten review atau segala hal yang ada di beranda, yang bermunculan di beranda, baru melakukan check out. Dengan demikian, Shopee lebih unggul dalam efisiensi waktu dibandingkan dengan TikTok Shop. Kita lanjut ke kriteria kedua, berapa persen tugas bisa diselesaikan. Nah, di sini kita lihat pada Shopee. Seluruh tugas dapat diselesaikan dengan baik, mulai dari mencari produk, melihat detail, hingga proses check out tanpa kendala yang berarti. Nah, kendala yang berarti di sini maksudnya kalaupun ada kendala pada penggunaan aplikasi Shopee, mungkin kendalanya di jaringan ataupun perangkat smartphone yang digunakan user. Begitupun dengan TikTok Shop. Tugas juga dapat diselesaikan hingga tahap check out. Meskipun, nah ada meskipunnya nih, pengguna perlu menyesuaikan diri dengan tampilan berbasis video. Seperti yang saya katakan tadi, TikTok Shop ini lebih unggul dalam konten yang berbasis video, review-review, berbeda dengan Shopee yang berbasis searching. Di Shopee juga terdapat konten yang berbasis video, cuman lebih banyak terdapat di TikTok Shop. Jadi tingkat keberhasilan penyelesaian tugas pada kedua aplikasi kami nilai 100%. Karena semua skenario yang kami gunakan tadi, kedua skenario yang kami gunakan tadi dapat diselesaikan dengan baik. Nah, lanjut ke kriteria ketiga, rasio keberhasilan dan kegagalan. Dari hasil pengujian kami, pada kedua aplikasi rasio keberhasilan lebih tinggi dibandingkan dengan kegagalan. Karena semua proses yang kami lakukan itu dapat diselesaikan tanpa kegagalan. Sehingga rasio yang kami dapatkan itu adalah 1:0. Yang menunjukkan bahwa kedua aplikasi e-commerce ini, Shopee dan TikTok Shop, memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Meskipun pengalaman pengguna yang dirasakan tentunya berbeda-beda. Tidak sama rasanya pengalaman orang yang menggunakan Shopee, TikTok Shop, lebih sering mana tentu berbeda. Nah, kita masuk ke kriteria keempat. Berapa waktu terjadi kesalahan? Di sini kita hitung
Pada pengujian Shopee, kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan cepat, sekitar 10-20 detik. Karena navigasi yang terdapat pada Shopee itu sangat jelas, mau dari navigasi, ikon-ikon, maupun tampilan, fitur-fiturnya sudah sangat jelas dipaparkan. Karena sudah dikatakan dengan user friendly, tentunya sangat mudah digunakan. Sedangkan pada TikTok Shop, waktu untuk memperbaiki kesalahan cenderung lebih lama, sekitar 30-60 detik, yang memungkinkan pengguna harus kembali ke halaman sebelumnya atau mengulang pencaharian terlebih dahulu ke awal. Jadi dapat dikatakan Shopee lebih cepat dalam penanganan kesalahan. Baik, kriteria selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Nabila dipersilakan. Yaitu kriteria kelima, berapa persen jumlah kesalahan. Pada Shopee, persentase kesalahan tergolong rendah karena tampilan aplikasi sudah terancang dengan baik, sehingga pengguna jarang melakukan kesalahan saat mencari produk maupun saat proses checkout. Hal ini disebabkan karena tampilan antarmuka Shopee sudah dirancang dengan cukup baik dan terstruktur. Juga jelas, sehingga pengguna tidak mudah salah saat mencari produk maupun saat melakukan proses checkout. Selain itu, fitur seperti pencarian, filter harga, dan kategori produk sangat membantu pengguna dalam menemukan barang yang diinginkan dengan lebih cepat dan tepat. Sedangkan pada TikTok Shop, persentase kesalahan cenderung lebih tinggi karena pengguna dapat mengalami salah klik, terutama saat scrolling video atau saat memilih produk yang muncul di konten. Hal ini dikarenakan konsep aplikasinya berbasis video atau konten, sehingga pengguna sering melakukan scrolling. Dalam proses ini, pengguna bisa saja tidak sengaja menekan produk atau salah memilih item yang di layar. Selain itu, karena fokus utama TikTok adalah hiburan, maka fitur belanja tidak selalu menjadi prioritas utama dalam tampilan, sehingga dapat membingungkan pengguna baru. Shopee memiliki tingkat kesalahan yang lebih rendah dibandingkan TikTok Shop, sehingga lebih memudahkan pengguna dalam menyelesaikan tugasnya. Kriteria keenam. Pada Shopee, jumlah perintah atau langkah yang digunakan relatif lebih sedikit karena awal pengguna sudah terancang dengan rapi, mulai dari fitur pencarian, filter, hingga proses checkout yang jelas. Pengguna dapat langsung menemukan produk dan melakukan pembelian tanpa banyak tambahan. Sedangkan pada TikTok Shop, jumlah perintah yang digunakan cenderung lebih banyak karena pengguna harus melalui proses melihat konten terlebih dahulu, kemudian masuk ke produk sebelum akhirnya melakukan pembelian. TikTok Shop unggul dalam pengalaman visual, sedangkan Shopee unggul dalam efisien langkah. Untuk selanjutnya, kriteria frekuensi hub dan dokumentasi yang digunakan. Kriteria ini mengukur seberapa sering pengguna membutuhkan bantuan atau dokumentasi saat menggunakan aplikasi. Dilihat dari penggunaan Shopee, pengguna jarang memerlukan bantuan atau dokumentasi karena fitur-fitur yang tersedia sudah lengkap, mudah dipahami, dan tampilannya familiar. Pengguna dapat langsung menjalankan tugas tanpa kebingungan. Demikian pada TikTok Shop, tidak menggunakan bantuan secara langsung, namun membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tampilan video yang berbeda dari Chrome umumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Shopee lebih mudah dipelajari, sedangkan TikTok Shop membatasi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Fah. Baiklah, slide selanjutnya kriteria ke-8 dari user yang baik maupun tidak. Nah, pada kriteria ini, jumlah komen dari user itu baik yang positif maupun negatif. Shopee ini cenderung memberikan kesan yang lebih positif, dikarenakan kemudahan penggunaannya, terus navigasinya jelas, dan informasi produknya lengkap. Sementara itu pada TikTok Shop ditemukan komentar lebih beragam. Terus ada beberapa yang merasa tertarik, namun ada juga yang bingung saat mencari produk. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalaman pengguna di Shopee itu lebih konsisten dibandingkan pada TikTok Shop. Itu kriteria ke-9, berapa jumlah interface yang menyesatkan user.
Pada kriteria ini, jumlah interface yang menyesatkan user itu pada Shopee memiliki struktur tampilan yang lebih jelas. Nah, sehingga jarang menimbulkan kesalahan dalam penggunaannya. Berbeda dengan TikTok Shop, tampilannya itu seperti video saat scrolling dapat membuat pengguna tidak sengaja ke halaman produk. Nah, hal ini menunjukkan bahwa TikTok Shop itu memiliki lebih banyak opsi interface yang menyesatkannya. Kriteria ke-10, berapa jumlah user yang puas dan tidak dalam menggunakan sistem. Nah, pada kriteria ini, jumlah user yang puas dan tidak dalam menggunakan sistemnya itu tingkat kepuasan penggunaan terhadap Shopee itu lebih tinggi, dikarenakan pembeliannya cepat, fiturnya lengkap, dan informasinya mudah dipahami. Di sisi lain, TikTok Shop memberikan pengalaman yang menarik, namun belum sepenuhnya efisien dalam pengguna. Nah, sehingga keseluruhan kepuasan pengguna lebih tinggi pada dibandingkan TikTok Shop. Oke, masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami ini, berdasarkan hasil pengukuran usability menggunakan 10 kriteria, Shopee itu lebih unggul dalam hal efisiensi, kemudahan penggunaan, dan kejelasan navigasinya. Sementara itu, TikTok Shop ini unggul dalam aspek tampilannya menarik dan aktif, namun masih memiliki kekurangan dalam efisiensi dan kemudahan penggunaannya. Dengan demikian, Shopee itu lebih cocok digunakan untuk yang ingin berbelanja dengan cepat dan praktis, sedangkan TikTok Shop itu cocoknya untuk pengguna yang mencari pengalaman belanja yang lebih menarik. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon Lebih maaf. dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.